C61. Nama, Urban Baniset Immortal Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Guo Xie, ini keluarga Murong, kamu seharusnya tidak melakukan ini. Muronggu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Petik 2. Dia dari keluarga Namong, nama aslinya adalah Namong Qiu. Pekerjaan intelijenmu terlalu buruk. Guo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku tidak membunuhnya, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya. Namong Qian, istrimu yang baik itu tidak akan membiarkanmu menyentuh pamannya. Aku telah banyak membantumu. Setelah itu, Guo Tai berjalan menuju kamar Murong Long lagi. Pah! Dengan suara, cangkir air di tangan Muronggu hancur oleh tinjunya sendiri. Namong Qian, sudah 7 tahun. Aku ingat ketika aku datang, itu adalah ulang tahun ke-9 Nona. Meng Zuang berkata dengan lembut. Guo Huai tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar. Dia kembali ke dalam rumah, cairan hitam mengalir keluar dari 81 jarum. Menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda 7 lapis. Kaisar Giok tua, kau telah melihat bahwa aku menyelamatkan nyawa. Kau harus mengingat jasa yang telah kau berikan kepadaku. Guo Ke berpikir dalam hati. Paman tertua, tenangkan pikiranmu. Jangan terlalu bersemangat. Ini baru permulaan. Jika kau tidak ingin efek samping, ikuti saja pikiranku. Guo Shou mengirimkan sedikit kesadarannya untuk berkomunikasi dengan Murong Long. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ketika Murong Long mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti akan berterima kasih lagi padamu, adik kecil. Murong Long segera menjawab ketika dia merasakan kesadaran Guo Xie. Bukan hanya racun 9 cacing 9 rumput yang telah menimpamu, tetapi selama periode waktu ketika kau diracuni, ada masalah dengan pola makanmu juga. Benturan yin dan yang menyebabkan situasimu saat ini, dan pil pengembalian ki di mulutmu, akan hilang dalam 10 menit, dan aku akan memberimu pil pemakan racun lagi nanti, dan itu akan sangat menyakitkan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Begitu pil pemulihan energi menghilang dari mulut Murong Long, Guo Tai memasukkan pil hitam pekat ke dalamnya. Dalam sekejap, seluruh tubuh Murong Long mulai bergetar. Adik nakal, kau telah menghidupkan kembali kakak Long. Murong Fei mengedarkan metode kultivasi mental yang diberikan Guo Ke kepadanya sebanyak 36 siklus. Saat ia terbangun, ia menyadari seluruh tubuh Murong Long bergetar dan jarum-jarum perak di tubuhnya bahkan mengeluarkan suara. Ia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Jika kau ingin mati, maka mendekatlah. Racun yang merembes keluar dari tubuh paman tertua bukan lagi racun 9 serangga 9 rumput. Aku tidak dapat menjamin bahwa racun itu dapat disembuhkan. Guo Xie yang berdiri di samping berkata sambil menatap Murong Fei yang melangkah maju. Gemuruh. Tiba-tiba terdengar guntur dari langit yang tak berawan, menyebabkan Guo Tai menggigil tanpa sadar. Dia mengulurkan tangan dan menghitung dengan jarinya, punggungnya langsung basah oleh keringat dingin. Buddha kehidupan tak terbatas. Sungguh suatu kebetulan kau datang hari ini. Jika kau datang beberapa hari kemudian, begitu jiwa bocah ini diambil oleh kepala sapi dan wajah kuda, bahkan para dewa pun tidak akan mampu menyelamatkanmu. Guo Ke berkata dalam hatinya, maafkan aku, Dewa Abadi. Aku telah menyelamatkannya, jadi silakan pergi. Kali ini, aku telah menyinggungmu dengan sangat. Di masa depan, aku akan memikirkan cara untuk menebus kesalahanmu. Guo Tai berkata pada kehampaan, guntur berangsur-angsur surut. Apa yang masih kau lihat? Pil di tangan orang itu memiliki bau Tuan Tua Taisang. Meskipun orang ini manusia biasa, kita tidak mampu menyinggung perasaannya. Ayo pergi, bocah ini seharusnya tidak mati. Tidak seorang pun dapat melihat sosok hitam dan putih itu perlahan menghilang dari ruang lain. Set, untung saja seseorang telah menutupi takdirnya. Kalau tidak, jika Soul Chasing Thunder mengenai tubuhnya, semua usahaku hari ini akan sia-sia. Guo Bao menarik napas dalam-dalam dan berkata, ahaha, Murong Long, yang awalnya gemetar, tiba-tiba duduk dari tempat tidur. Dia mengeluarkan suara gemuruh keras dan awan gas hitam keluar dari mulutnya. Kemudian, dia langsung berbaring di tempat tidur. Kakak nakal, apakah kakak Long baik-baik saja? Murong Fei menatap Murong Long yang tidak bergerak dan bertanya dengan suara rendah. Ada apa? Sakit sekali sampai aku pingsan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Pergilah keluar dan beritahu Muronggu untuk menyiapkan ember. Jika dia tidak punya, keluarkan semua makhluk hidup dari kolam ikan dan isi dengan air mendidih.
Apa yang kamu lihat? Cepat pergi. Benar, Murong Fei berbalik dan berlari keluar. Paman ketiga, kakak nakal menyuruhmu menyiapkan ember kayu yang lebih besar dan mengambil air mendidih. Jika kamu tidak punya ember kayu, kamu bisa menggunakan kolam pemandian untuk membuatnya. Kakak, Murong Wei Wei, yang telah menunggu di kamar terdekat untuk mendapatkan berita, mendengar keributan itu dan muncul kembali di kamar Murong Long. Melihat tubuh Murong Long yang dipenuhi jarum, terbaring tak bergerak di tempat tidur tanpa tanda-tanda kehidupan, dia berteriak dengan gugup. Gadis kecil, tidak perlu menyentuhnya. Dia sedang melakukan detoksifikasi. Guo Bao dengan cepat menarik Murong Long kembali. Akulah yang paling lelah. Sungguh menyedihkan. Kau masih sedikit lebih dekat dengan kakakmu. Kakak nakal, kau baik-baik saja. Murong Wei Wei menatap Guo Xie yang berkeringat dan bertanya dengan sedikit rasa sakit hati. Bagaimana kabar kakak? Mengapa dia tidak bernapas sama sekali? Sudah hampir waktunya untuk sarapan bersama kita besok. Beritahu orang luar, ketika air panas sudah siap, lemparkan paman besar langsung ke dalamnya. Ketika tidak ada yang hitam padanya, barulah tarik dia keluar. Dengan itu, Guo Tai langsung masuk ke kamar Murong Wei Wei. Paman ketiga, apakah kita benar-benar akan membawa saudara Long masuk? Murong Fei menatap Tong yang mengepulkan asap dan bertanya dengan lembut. Apakah pil yang diberikan bocah itu berguna? Murong Gu menatap Murong Fei dan bertanya. Luka-luka tersembunyiku akibat berlatih ledakan oktan telah pulih sepenuhnya. Kekuatan batinku telah meningkat setidaknya 30%. Murong Fei berkata tanpa menyembunyikan apapun. Lemparkan naga itu ke dalam, kata Murong Gu dengan keras. Guo Xie, jika kau benar-benar menyembuhkan penyakit Xiaolong, maka aku, Murong Gu Feng, akan menjadi tamumu dan memberikan Wei Wei kepadamu. Aku juga akan merasa lega. Paman ketiga, mengapa tiba-tiba begitu dingin? Saat Murong Long melemparkan ember itu, semua panas dari ember itu menghilang. Bahkan berdiri di samping ember itu, seseorang dapat merasakan sedikit rasa dingin. Tanyakan pada Guo Xie, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Murong Gu dengan keras kepada Murong Fei saat dia berlari ke dalam rumah. Memanaskan air, siapa saudara jahat yang terus memanaskan air? Ketika airnya tidak dingin lagi, kurasa tidak akan ada lagi kebocoran dari tubuh saudara Long. Murong Fei berteriak keras sebelum dia meninggalkan ruangan. Kediaman keluarga Murong dipenuhi dengan tempat merokok. Awalnya, mereka mengira itu adalah kebakaran, tetapi kemudian seseorang memberitahu mereka bahwa perabotan kayu merah di ruang tamu telah dibakar sebagai kayu bakar. Setelah 1 jam, dia tidak tahu berapa kali dia mengganti air, tetapi ketika dia menambahkannya, airnya tidak lagi dingin. Murong Gu menatap putranya yang terbaring di dalam dan merasa lega. Bahkan tidak ada bekas luka bakar di tubuhnya. Kakak nakal, kakak sudah mengambilnya dari Tong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Bisik Murong Wei Wei ke telinga Guo Huai. Sejak awal, Murong Fei yang berlari ke sana kemari menanyakan apa yang harus mereka lakukan. Setelah dimarahi oleh Guo Xie, dia membiarkan Murong Gu berbicara apapun yang dia inginkan. Dia tidak akan menyinggung iblis yang baru saja tertidur ini. Namun, kakaknya yang diracuni, Murong Wei Wei menggigit bibirnya dan berjalan ke sisi Guo Xie dan bertanya. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak ingin aku beristirahat sebentar. Karena kamu sudah membawanya keluar, maka taruhlah dia di tempat tidur. Ketika aku bangun, aku akan pergi melihatnya. Guo Tai bergumam tidak jelas. Dengan kekuatannya saat ini, menggunakan 81 jarum pada seseorang di 81 titik sekte hantu benar-benar menghabiskan banyak energi. Terima kasih, kakak nakal. Murong Wei Wei menatap Guo Xie dan memberinya ciuman ringan di dahinya. Meskipun itu hanya dahi, Murong Wei Wei telah sepenuhnya menerima pria di depannya ini. Wanita tidak masuk akal, kamu menciumku lebih dulu, hehe. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Awalnya, aku ingin membiarkanmu sarapan dengan pamanku besok. Aku akan pergi menemui pamanku dan melihat apakah kita bisa makan malam bersama malam ini. Sambil berkata demikian, dia menarik Murong Wei Wei dan berjalan keluar bersamanya. Paman Murong, di mana paman tertuaku? Ada apa? Tanya Guo Shou sambil tersenyum ketika melihat Murong Gu dan Meng Zuang masih minum teh. Ini adalah koki dari keluarga Murong kita, mari kita buat makanan lezat dan masak sesuai resep ini. Setelah itu, dia melemparkan selembar kertas di tangannya ke meja.
Daging babi kehiuan kekacauan primal, tanduk air yin yang, timun altar tua, kacang mabuk 9 yin, anjing kaitai san yang, kacang rahasia 2 warna, daging kelinci 1000 lubang, seledri setan tua, ikan mas asin halus rahasia, gandum minyak kuda, hati angsa goreng cacing tanah, bunga telur tari phoenix. Ketika Meng Zuang melihat nama-nama hidangan satu persatu, ekspresinya langsung berubah. Meng Zuang, kan, kamu seharusnya bisa memasak semua bakat ini. Masak saja, tidak peduli apapun, kamu harus menghabiskan makanan ini. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Tuan, saya akan memasak dulu. Meng Zuang melihat ekspresinya dan awalnya terkejut, tetapi kemudian dia tenang kembali. Tanpa menunggu Muronggu mengatakan apapun, dia berbalik dan berjalan menuju dapur. Paman Murong, saya akan pergi menengok paman tertua saya. Kalian terus mengobrol, dia mungkin bisa bergabung dengan kita saat makan. Setelah selesai berbicara, Guo Ke menarik Murong Weiwei ke kamar Murong Long. Kakak nakal, kamu akhirnya bangun, kau tidak tahu bahwa pergantian air hari ini untuk saudara Long hampir membuatku lelah. Kata Murong Fei dengan keras. Tidak buruk, tetapi hari ini kau mengubah nilai air. Pil yang kuberikan padamu telah diserap sepenuhnya olehmu. Besok, aku akan memberimu beberapa obat Cina agar semua masalah di tubuhmu dapat disembuhkan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2, saudara nakal, kau rawat lukaku. 100 jin dagingku akan menjadi milikmu mulai sekarang. Apapun itu akan menjadi milikmu. Murong Fei berkata sambil tersenyum. Dia tahu seberapa besar luka tersembunyi di tubuhnya akan memengaruhinya, terutama setelah usia 30 tahun. Cuci tanganmu, bangunkan pamanku. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Wei Wei, kau tidak perlu bersembunyi lagi. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, jangan panik. Itu fenomena yang normal. Saat dia berbicara, 9 jarum perak yang tidak jauh lebih tebal dari yang sebelumnya muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah Murong Long. Saudara nakal, semua lubang yang akan kau tusuk semuanya mati. Murong Fei adalah seorang praktisi bela diri, jadi dia secara alami tahu tentang titik akupuntur yang ditusuk Guo Bao melalui 9 jarum perak. Wei Wei tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu katakan, hanya mendukung pamanku. Guo Xie tersenyum dan mengeluarkan pil lain dari tubuhnya, lalu dengan lembut meletakkannya di mulut Murong Long. Paman pertama, jiwa terakhir dapat dikembalikan. Begitu Guo Ke selesai berbicara, Murong Long perlahan membuka matanya. Wei Wei, jangan datang ke sini dulu. Jiwa terakhirnya belum sepenuhnya kembali. Tunggu sebentar. Guo Xie dengan cepat memanggil Murong Wei Wei. Kakak, teriak Murong Wei Wei dengan gembira. Sudah 6 tahun, kakaknya tidak sadarkan diri selama 6 tahun, dan pria di depannya telah menyelamatkannya. Xiao Fei, apapun yang terjadi, kamu tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Kedua tanganmu, dukunglah Murong Long. Wajah Guo Xie pucat saat dia berbicara keras kepada Murong Fei. Jangan khawatir. Murong Fei menggertakkan giginya. Dia bisa merasakan energi yang kuat terpancar dari tubuh Murong Long. Aku, Murong Long, telah kembali. Kata Murong Long lembut. Batuk, aku benar-benar tidak bisa melakukan ini sesering ini. Guo Tai batuk beberapa kali dan memasukkan pil ke dalam mulutnya. Paman besar, telan pil ini lalu berikan pil ini kepada Xiao Fei, dia benar-benar membantumu kali ini. Setelah dia selesai berbicara, Guo Ke duduk bersila saat raut wajahnya perlahan membaik. Wei Wei, beritahu ayah bahwa tidak seorang pun diizinkan datang ke sini. Murong Long tersenyum dan berkata kepada Murong Wei Wei yang terkejut di luar pintu. Ada keributan besar tadi. Beritahu kakek Qian untuk mengurus masalah di luar. Kakak, itu benar-benar kamu. Kamu hidup kembali. Pria yang dia panggil telah menyelamatkan kakaknya. Sekarang, dia ingin memeluknya erat-erat, tetapi dia tetap mendengarkan kakaknya dan berjalan keluar untuk mencari Murong Gu dan Murong Yan. Semua pengawal bayangan, dengarkan. Bunuh siapa saja yang berani masuk tanpa izin ke kediaman keluarga Murong. Semua pengawal hantu, dengarkan. Kuasai dataran tinggi dalam jarak 2000 meter dari keluarga Murong. Jika ada yang tidak biasa, segera bunuh. Ada 3 perintah berturut-turut. Selama bertahun-tahun ini, Murong Gu tidak pernah segembira ini sebelumnya karena dia baru saja mendengar suara itu. Suara putranya, sudah 6 tahun penuh, bro,
kamu telah menyelamatkan hidupku, jadi hidupku adalah milikmu. Kata Muronglong dengan suara pelan sambil menatap Guo Xie yang sedang bermeditasi. Setelah hampir 1 jam, Guo Tai membuka matanya dan perlahan berdiri. Ia berpikir, lebih baik tidak melakukan hal-hal seperti menentang surga dan mengambil nyawaku. Ayo pergi, masalahmu telah terselesaikan. Namun, masalahmu yang diracuni belum terselesaikan. Ayo makan. Setelah itu, Guo Bao keluar dari ruangan. Ada banyak orang di ruangan itu. Ada beberapa tetua yang berdiri di samping Muronggu dengan mata berbinar. Mereka jelas tidak jauh dari alam Xiantian. Guru, Murong Fei berkata kepada seorang tetua di antara mereka sambil tersenyum. Xiao Fei, bagus, sangat bagus. Saat tatapan lelaki tua itu mendarat pada Murong Fei, ia berteriak keras kegirangan. Tingkat kultivasi muridnya sebenarnya hampir sama dengannya. Pewaris Octane Blast, penerus Seven Stars Praying Mantis Fish, dan penerus Seven Injury Fish. Ayah mertua, situasi pertempuranmu ini sama sekali tidak kecil. Guo Xie menatap Muronggu dan berkata sambil tersenyum. Dia tidak peduli dengan yang lain, dia hanya duduk di sebelah Murong Weiwei dan berkata, ayah mertua. Muronggu tidak mengerti, tetapi wajah Murong Weiwei sudah memerah. Haha, aku sangat senang hari ini. Silakan duduk. Muronggu menatap kerumunan dan berkata dengan sedikit canggung. Little Bat, hari ini kita bisa duduk di meja yang sama dengan ayah dan anak. Terima kasih. Muronggu tidak membantah dan berkata dengan keras. Muronglong, Guo Xie menyelamatkan hidupmu. Kamu harus berterima kasih padanya dengan benar. Ayah, aku tahu. Muronglong tidak banyak bicara dan hanya mengangguk ringan. Murong Weiwei tersenyum sambil menatap kakaknya. Kebahagiaan di hatinya adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Karena tumbuh bersama, perasaan mereka tidak dapat dijelaskan secara rinci. Semuanya sudah di sini. Sajikan hidangannya. Guo Xie melirik Meng Zuang dan berkata sambil tersenyum. Meng Zuang mengangguk pelan. Tak lama kemudian, meja itu dipenuhi dengan berbagai macam hidangan lezat. Daging babi keiyuan primal chaos, tanduk air yin yang, timun altar tua, kacang mabuk ninein, anjing kaitai san yang, kacang rahasia 2 warna, daging kelinci 1000 lubang, seledri setan tua, ikan mas asin halus rahasia, gandum minyak kuda, hati angsa goreng cacing tanah, bunga telur tari phoenix. Guo Shou melihat hidangan di atas meja dan berkata sambil tersenyum, Meng Zuang, hidangannya sepertinya tidak ditata dengan benar. Tepat saat dia selesai berbicara, Guo Xie memindahkan hidangan di atas meja ke tempat duduk yang berbeda. Ini adalah hidangan favoritku. Terima kasih, Paman Meng. Muronglong melihat meja yang penuh dengan hidangan lezat dan merasa tersentuh. Dia telah pingsan selama 6 tahun dan koki di rumah masih bisa mengingat rasanya. Kalian semua adalah senior di dunia seni bela diri. Makanlah. Guo Xie tidak banyak bicara dan berkata sambil tersenyum. Tuan, saya bersalah. Tepat saat mereka bersiap untuk makan, Meng Zuang berlutut di tanah dan berkata dengan keras, teman ini memiliki penglihatan yang bagus. Saya pikir tidak ada yang akan mengetahui masalah saya. Saya bersalah. Bicaralah. Muronggu menyipitkan matanya saat dia menatap Meng Zuang dan berkata dengan keras. 12 bahan utama di atas meja dibuat berdasarkan yin dan yang dalam waktu. Biasanya, yin dan yang harus berkoordinasi, dan waktunya harus sama. Namun, hidangan tuan muda saat itu adalah kebalikannya. Meng Zuang menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Siapa? Tanya Muronggu. Tuan Yan, apakah Anda ingin saya membungkam Anda? Guo Shou menyipitkan mata ke pria tua di depannya dan berkata sambil tersenyum. Saya mengerti. Bajingan kecil, biarkan dia pergi. Tiba-tiba Muronggu tampak seperti telah menua beberapa tahun. Dia menatap Murong Yan dan perlahan menutup matanya. Ketua, Murong Yan bersalah. Murong Yan berlutut di samping Meng Zuang dan berkata dengan suara tua. Itu Namong Qian, kan? Kata Muronggu tak berdaya. Bangunlah, hari ini adalah kesempatan yang menggembirakan bahwa Xiaolong bisa sembuh. Kita tidak akan membunuh siapapun hari ini. Meng Zuang berdiri dan menata ulang hidangan di atas meja. Dia sudah menyiapkan 12 hidangan lainnya, tetapi dia tidak berani menatap Muronglong. Cucuku yang mengecewakan itu berutang lebih dari 100 juta kepada saya di luar negeri. Saya tidak berani memberitahu kepala keluarga bahwa sayalah yang membawa Meng Zuang ke keluarga Murong tahun itu.
Saat itu, Namong Yu hanya memberitahu seorang temannya untuk masuk ke keluarga Murong dan dia membayar kembali uang yang dia utang kepada cucuku itu. Saya tidak berpikir bahwa dia akan menyakiti Xiaolong. Kata Murong Yan lembut. Makanlah, kata Murong Gu sambil tersenyum, maaf tentang itu. Haha, Gu, Xiaolong sudah pulih. Ini adalah peristiwa yang menggembirakan, tetapi kita bertiga tidak perlu melindunginya di masa depan. Teman kecil di sampingnya adalah seorang ahli. Penerus, generasi ke-138 dari Octane Blast, kata Xiao Yuntian sambil tersenyum. Benar, aku bertanya-tanya bagaimana teman kecil itu melihat latar belakang kita. Wang Tianluo, penerus Seven Stars Praying Mantis Fish, tersenyum dan bertanya, bolehkah aku bertanya dari mana asalmu? Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk kukatakan kepadamu, tetapi karena kamu adalah tamu ayah mertuaku, aku akan memikirkan cara untuk mengobati penyakit tersembunyimu. Makan, karena semuanya sudah beres, mari kita makan dulu. Guo Xie tersenyum, dia tidak peduli dengan yang lain, dia mulai makan setelah memberi Murong Wei makanan. Haha, teman kecil, kami orang tua akan berterima kasih padamu atas sifat aslimu. Terutama si tinju 7 luka, Xie Yukui. Tinju 7 luka mampu melukai 7 orang, dan tinju 7 luka mampu melukai 7 orang. Ada yin yang qi, logam, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen dalam tubuh seseorang, jadi yang disebut tinju 7 luka adalah melukai orang terlebih dahulu, lalu menyakiti orang tersebut. Gu, ada apa? Seseorang mencari masalah. Wang Tianluo menatap Murong Gu dan bertanya sambil tersenyum. Namong Qian ada di sini. Murong Gu tidak menyembunyikan apapun saat dia berkata, kalian semua terus makan. Hari ini, aku ingin melihat apa yang ingin dia lakukan. Aku sudah kenyang 60%. Ayo kita lihat. Guo Xie berdiri sambil tersenyum. Dia ingin melihat orang seperti apa nona muda dari keluarga Namong ini. Apa, aku datang untuk mencari Murong Gu. Apakah aku masih perlu menunggumu melapor? Jika kau tidak ingin mati, maka minggirlah dari hadapanku. Setelah mengatakan itu, seorang wanita berusia 30-an berjalan ke halaman keluarga Murong bersama sekelompok orang. Bang. Seorang pria parubaya di samping Namong Qian melangkah maju dan memukul 3 pengawal bayangan dengan 3 telapak tangan berturut-turut, menjatuhkan mereka ke tanah. Murid Shaolin sama sekali tidak lemah. Guo Xie menatap pria parubaya itu dan tersenyum, Xiao Fei, pergilah dan bertandinglah dengannya, kelemahannya ada di punggungnya. Teman kecil, orang itu bernama Zhao Zanshan. Aku bahkan tidak berani ceroboh dengan telapak 8 trigramku. Membiarkan Xiao Fei terbang ke sana mungkin berbahaya. Nak, jika kau tidak ingin mati, cepatlah dan pergilah. Zhao Zanshan melihat bahwa itu adalah seorang pria muda, jadi dia sama sekali tidak memandangnya. Apakah keluarga Murong tempat yang dapat kau tantang hanya karena kau berkata begitu? Bibi Namong, kau boleh masuk. Tolong tunggu orang-orang ini di pelataran luar. Murong Fei menatap Namong Qian dan berkata sambil tersenyum. Bocah kecil, pergilah, jangan pikir aku tidak berani menghajarmu hanya karena kau anggota keluarga Murong. Namong Qian menatap Murong Fei dan berkata, karena bibi ketiga Namong sudah mengatakan itu, biarkan saja dia menghajarku. Murong Fei berkata seolah-olah dia memang pantas dihajar, namun, aku mungkin tidak akan menang jika tidak bertarung. Tidak apa-apa asal kau tidak mati, sekarang keluarga Murong sudah kuat, bahkan seorang junior berani berbicara seperti itu padaku. Wajah Namong Qian memerah karena marah saat dia berteriak. Petik 2, murid dari Octane Blast Xiao Yuntian, tidak heran kau menyombongkan diri seperti itu. Namun, bahkan jika gurumu datang, itu belum tentu mungkin. Zhao Zanshan berkata dengan keras. Aku akan membantu gurumu mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Petik 2. Rambut panjang tumbuh di pusar, bertingkah keren. Setelah Murong Fei selesai berbicara, dia melompat dan mendarat di dekat Zhao Zanshan. Bam! Dia takut akan melumpuhkan Murong Fei hanya dengan satu telapak tangan, jadi dia hanya menggunakan 30% dari kekuatannya. Namun, Murong Fei telah memperlakukan senior Zhao Zanshan sebagai lawannya yang sebenarnya, dan meskipun kekuatan tinju Zhao Zanshan begitu kuat sehingga dia belum melangkah ke alam Xiantian, tetapi kekuatan mereka serupa, Zhao Zanshan tetap dirobohkan oleh tinju Murong Fei, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Kupikir itu adalah beberapa ahli dengan tombak perak dan ujung lilin.
Tidak lebih dari biasa-biasa saja. Murong Fei mundur 3 langkah. Dia jelas tahu bahwa dia telah memanfaatkannya, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan perasaannya saat dia berteriak keras. Puff, jika dia kalah dari Xiao Yuntian, maka dia akan kalah. Namun, dia sendiri dirobohkan oleh murid Xiao Yuntian, yang dapat dianggap sebagai kehilangan muka bagi nenek dari pihak ibu. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa bocah nakal ini tidak merasa bahwa dia telah bersikap terlalu lunak karena takut menyakitinya. Bibi Namong, menurutku, sebaiknya kau masuk sendiri. Bagaimana kalau kau biarkan orang-orang di belakangmu bertanding denganku lagi? Kepercayaan diri Murong Fei meledak, dia tidak peduli apakah dia bisa mengalahkan beberapa orang di belakangnya, dan berkata sambil tertawa keras. Bocah, tidakkah kau lihat bahwa aku menahan diri? Aku akan menemuimu. Setelah berkata demikian, seorang tetua di belakang Namong Qian melompat dan mendarat di depan Murong Fei. Seorang ahli seni bela diri Xing Yi, Xiao Fei mungkin akan menderita kekalahan kali ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2. Huang Dacheng, si tinju ganda bangau harimau. Orang ini selalu berada di Hong Kong. Mengapa dia datang ke daratan? Xiao Yuntian berkata dengan lembut. Kalian bertiga, mari kita pergi untuk melihat. Xiao Fei mungkin dirugikan, tetapi karena ini adalah kediaman keluarga Murong, kalian semua adalah praktisi bela diri. Kau tidak bisa hanya melihat mereka melakukan apa yang mereka lakukan, bukan? Hanya dengan satu kalimat, Guo Shou telah menyeret 3 master bela diri ke dalam keributan. Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk dia tangani, jadi lebih tepat bagi mereka untuk melakukannya. Batuk-batuk-batuk-batuk, waktu yang saya habiskan untuk berlatih bela diri lebih lama dari tuan muda ini dan kekuatan saya hanya pas-pasan. Jika bukan karena pertarungan antara tuan muda ini dan yang bermarga Zhao, saya tidak yakin siapa yang akan menang. Murong Fei bertarung dengan Huang Dacheng selama lebih dari 30 ronde, tetapi dia akhirnya dikalahkan karena kurangnya pengalaman. Namun, kalah bukan berarti kalah. Bahkan jika dia kalah, dia masih harus mengumpat beberapa kali, menyebabkan wajah Huang Dacheng menjadi pucat. Huang Dacheng, tidak masalah jika kamu menang melawan junior ini. Mari kita bertanding. Xiao Yuntian melangkah maju dan berkata dengan keras. Xiao Fei, mundurlah. Perhatikan baik-baik, Octane Blast bukanlah sesuatu yang dapat kamu gunakan seperti itu. Setelah dia selesai berbicara, Xiao Yuntian menyerbu ke arah Huang Dacheng. Jangan diam saja, kalian berdua bisa bertanding denganku. Karena Guo Xie mampu menghidupkan kembali Murong Long, maka penyakit tersembunyinya pasti tidak menjadi masalah. Karena orang lain telah setuju untuk membantunya, sudah sepantasnya dia menjadi anteknya saat dia melawan 2 orang di belakang Namong Qian. Semuanya berhenti. Murong Gu berjalan dari belakang. Murong Weiwei dan Murong Long berdiri di kedua sisinya. Namong Qian, mengapa kamu begitu tertarik padaku? Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin menjadi nona muda ketiga dari keluarga Murong? Murong Gu menatap Namong Qian dan bertanya dengan keras. Murong Gu, lepaskan pamanku. Aku akan segera pergi. Namong Qian berkata dengan keras. Kemudian, tatapannya tertuju pada Murong Long. Tidak heran wajahmu memerah hari ini. Jadi bajingan ini baik, tapi kamu harus mengawasinya dengan hati-hati, mungkin dia akan berbaring selamanya dan tidak akan bangun lagi. Namong Qian, pergilah bersama anak buahmu. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Hanya karena aku berkata bahwa aku tidak akan membunuh siapapun hari ini, bukan berarti aku tidak akan memukul siapapun. Kata Murong Gu dengan keras. Masukkan saja dan segera pergi. Kata Namong Qian dengan keras. Mengapa kau membiarkannya pergi? Dia sudah mati. Ayah mertua, apa yang kau katakan padanya? Dia menginginkannya, berikan saja padanya. Bukankah jasadnya masih di taman belakang? Guo Ke berteriak seolah-olah dia takut seluruh dunia akan jatuh ke dalam kekacauan. Apakah anak ini mengatakan yang sebenarnya? Tanya Namong Qian dengan mata terbelalak. Ada apa dengan anak ini? Aku benar-benar tidak tahu bagaimana memanggilmu. Guo Xie menatap Namong Qian dan berkata dengan keras, akulah yang telah menembak kepalaku. Akan aneh jika dia bisa kembali hidup-hidup. Jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, cepatlah dan pergi dari sini. Bagus, bagus, bagus. Namong Qian mengucapkan kata, bagus 3 kali berturut-turut. Dia sudah hidup begitu lama, tetapi tidak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu padanya. Terlebih lagi,
dia adalah seorang junior. Dia memanggilmu ayah mertua, tidak perlu dikatakan lagi, dia adalah pria jalan kecil itu. Baiklah, tunggu saja, aku tidak berani mengurus seseorang dengan nama keluarga Namong. Aku akan mengambil nyawa bocah ini. Petik 2. Pah, sebelum ada yang bisa melihat dengan jelas, 5 sidik jari telah muncul di wajah Namong Qian. Ini adalah hasil dari mulut murahan. Jika kamu ingin berurusan dengan tuan muda ini, gunakan saja metode apapun yang kamu miliki. Jika mulutmu tidak bersih, maka lain kali tidak akan seperti ini. Nona pertama, orang yang menyerang kita tadi telah melangkah ke alam Xiantian, kita bukan tandingannya. Tepat ketika Namong Qian ingin berbicara, seorang tetua di sampingnya yang selama ini diam menariknya kembali. Muronggu, kamu akan menyesali apa yang kamu lakukan hari ini. Pergi. Setelah mengatakan itu, Namong Qian membawa orang-orangnya dan berjalan menuju keluarga Namong. Bajingan kecil, kau terlalu gegabah kali ini. Muronggu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara lembut sambil melihat Namong Qian pergi. Baru saja, ayah mertua tidak merasa sakit hati, kan? Haha, Tuan Muda Ye, Guo Xie berjalan masuk ke ruangan sambil tersenyum. Wei Wei, Kakak Long, apakah tamparanku tadi kuat? Kakak nakal, kau terlalu gegabah tadi. Wanita dari keluarga Namong itu tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja, kata Murong Wei Wei dengan sedikit khawatir. Kakak Long, efek obat dari pil yang kuberikan padamu belum sepenuhnya terserap. Setelah kau selesai menyerapnya, kau seharusnya bisa mencapai alam Xiantian. Kau harus mempelajari kitab suci Taiji kuno ini dengan baik. Setelah itu, Guo Bao menyerahkan sebuah buku kecil yang ditulis tangannya kepada Murong Long. Terima kasih atas apa yang kau lakukan tadi. Aku sudah memikirkan cara untuk menyembuhkan luka tersembunyi di tubuhmu, tetapi kau harus menyediakan beberapa bahan obat. Guo Xie tersenyum dan berkata, nanti aku akan menuliskan bahan-bahannya untuk kalian. Suruh Xiao Fei untuk mengirimkannya kepadaku di sini. Aku akan meminta seseorang untuk membawanya kepada tuanku. Guo Tai memberikan alamat rumah lamanya kepada mereka bertiga. Jangan khawatir, teman kecil. Bahan-bahan obat pasti akan dikirim dalam waktu 7 hari. Ketiganya berkata dengan gembira, kalian tidak perlu khawatir tentang waktu Namong, karena kita berada di wilayah kota bela diri. Kita harus bertanya apakah kalian setuju untuk memamerkan kekuatan kalian. Petik 2. Kalian bertiga adalah orang-orang dari dunia seni. Bela diri, jadi lebih baik bagi kalian untuk tidak mengambil bagian dalam urusan duniawi. Dao surgawi beredar, begitu banyak hal dan masalah-masalah ini tidak akan bermanfaat bagi kalian di masa depan. Guo Tai berkata dengan kasar, Paman pertama, kita akan segera kembali ke sekolah, tubuhmu baru saja pulih dan kau lebih tahu daripada aku apa yang terjadi di tubuhmu. Paman pertama, kita akan segera kembali ke sekolah. Tubuhmu baru saja pulih dan kau lebih tahu daripada aku apa yang akan terjadi di tubuhmu. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Mengerti, aku sudah membicarakannya dengan ayah. Aku akan mengirim pengawal hantu untuk melindungimu dan Wei Wei dari bayang-bayang. Jangan menolak mereka, terkadang sulit untuk menghindari anak panah saat kau berada di tempat terbuka. Kata Murong Long sambil tersenyum. Terima kasih, saudara nakal. Keesokan paginya, Murong Wei Wei dan Guo Xie bersiap untuk kembali ke sekolah. Dalam perjalanan, Murong Wei Wei berkata kepada Guo Xie sambil tersenyum, tetapi tidak seorang pun dari mereka tahu bahwa sesuatu yang besar juga terjadi di sekolah menengah Universitas Wucheng. Pria besar, namaku Chang Xiaoyu. Kau bisa memanggilku Yuer, aku teman sekelas baru di kelas 1. Tolong beri aku beberapa petunjuk mulai sekarang. Lin Xuang telah menunggu teman sekelas barunya, Chang Xiaoyu, pagi ini. Namun saat melihat Chang Xiaoyu, Lin Xuang tercengang. Cantik, ya, cantik, temperamen, iya, temperamen, tubuh, ya, tubuh iblis, latar belakangnya, iya, dia adalah pewaris keluarga besar di Amerika Serikat. Dalam kata-kata Li Sunyu, itu berarti Tuhan telah memberikan gadis ini segalanya yang bisa dia berikan. Cantik, apakah kau punya pacar? Jika tidak, aku bisa membantumu jalan-jalan sebentar, makan, minum, dan berjudi, tetapi bahkan kakakmu tidak. Seorang anak muda dari kelas 1 berkata dengan keras kepada Chang Xiaoyu. Karena kakak yang nakal tidak ada di sini, si cantik seperti ini seharusnya menjadi milikku, Richie Rich. Bukankah dia baru saja mengatakan untuk menjaganya, bukankah itu karena dia ingin aku terlalu menjaganya?
Qian Duoduo berkedip enggan sambil menatap Chang Xiaoyu. Dia terlalu cantik, penampilannya setara dengan Murong Weiwei. Bentuk tubuhnya jelas lebih unggul dari Murong Weiwei. Dibandingkan dengan Guru Lin, bentuk tubuhnya jauh lebih rendah. Anak laki-laki di belakang bergumam dengan mata terbelalak. Yang paling mengejutkan Lin Xuang bukanlah penampilan anak laki-laki, tetapi anak perempuan. Tidak ada satupun anak perempuan di kelas yang benar-benar mengatakan apapun kepada gadis di depan mereka. Semua orang menunjukkan cukup antusiasme terhadapnya. Siswa Xiaoyu, cari tempat duduk dan duduklah. Waktunya kelas. Lin Xuang tersenyum dan berkata kepada Chang Xiaoyu. Yuer melihat sekeliling kelas, berjalan ke arah Qian Duoduo dengan ekspresi bercanda di wajahnya. Dia kemudian duduk di depan Qian Duoduo, di kursi yang tidak bisa dikembalikan. Cantik, ada seseorang di kursi ini. Hanya saja kamu tidak datang ketika kamu meminta izin. Kamu tidak bisa duduk di sini. Qian Duoduo tersenyum sambil menatap Yuer. Kalau begitu aku akan duduk di dalam. Saat dia berbicara, Yuer tampak duduk di dalam. Di dalam adalah kursi kakak iparku. Dia sedang cuti, jadi kamu tidak bisa duduk. Qian Duoduo berbisik. Aku ingin tahu apakah ada orang di sampingmu, aku akan duduk di sebelahmu. Meskipun hanya ada sedikit energi spiritual surgawi yang tersisa, dia bisa merasakan bahwa pemuda di depannya telah diobati dengan pil. Meskipun pil itu bukan sesuatu yang istimewa, itu jelas bukan hal yang dapat ditemukan di alam bawah. Aku tidak punya siapa-siapa di sini, aku tidak punya siapa-siapa di sini. Kamu bisa duduk di dalam. Qian Duoduo berkata sambil tersenyum. Jika tidak ada orang di dalam, bisakah kamu melakukannya di dalam? Aku suka tinggal di luar. Yuer menatap Qian Duoduo dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, 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 aku akan duduk di dalam. Kamu duduk di luar saja. Qian Duoduo berkata sambil tersenyum, sama sekali mengabaikan Sue Dazu yang berdiri di sebelahnya. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Yuer duduk di kursi Qian Duoduo. Orang Togo, bisakah kau keluar dulu? Aku akan kembali ke tempat dudukku. Sebelum Qian Duoduo bisa merasa hangat di bangkunya, sebuah suara kasar terdengar di telinganya. Benar saja, orang yang didudukinya adalah Sue Dazu. Dazu, cari tempat duduk dan biarkan aku menempati tempat ini. Qian Duoduo berkata tanpa malu-malu. Tidak, pilar besar berkata dengan keras. Tidak perlu, aku tidak kekurangan uang, dan aku tidak kekurangan makanan. Dalam beberapa hari, saudara nakal akan memimpin kandang untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi sipil, dan kemudian aku akan memiliki puluhan juta, tidak kekurangan uang. Sue Dazu berkata sambil tersenyum. Aku akan membantumu menghadapi Shen Birou tahun ketiga itu. Qian Duoduo berteriak, tidak perlu, aku sudah menyelesaikannya. Setelah mengatakan itu, Sue Dazu mengeluarkan ponselnya. Di layar ada gambar Sue Dazu yang sedang memeluk Shen Birou. Sial, kamu sudah punya pacar, apa yang kamu lakukan duduk di sini? Kata Qian Duoduo dengan mata terbelalak. Aku hanya ingin duduk lebih dekat dengan saudara yang nakal. Sue Dazu berkata dengan keras, Duo Togo, jika kamu masih tidak pergi, aku akan memanggil Senior Hu. Ketika saatnya tiba, kamu tidak akan mampu menanggung akibatnya. Qian Duoduo melotot ke arah Sue Dazu dan berjalan keluar ruangan. Sue Dazu duduk di bangku dan menatap Yuer. Yuer juga menatap pria besar ini yang sama sekali tidak tampak seperti seorang mahasiswa. Halo, nama saya Sue Dazu. Sambil berbicara, Sue Dazu mengulurkan tangannya. Chang Xiaoyu. Saat tangan kecil Yuer menyentuh telapak tangan Sue Dazu, rasa kekuatan yang sangat besar telah dilepaskan dari tubuhnya. Garis keturunan magis senior. Benar, pria besar ini memiliki garis keturunan magis senior di tubuhnya. Siswa Dazu, jangan menatapku seperti itu, oke. Kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya pacar. Mata Sue Dazu tidak pernah lepas dari Yuer selama seluruh pelajaran. Bahkan, tidak ada yang tahu bagaimana pelajaran kimia pada periode pertama berakhir, bahkan guru. Petik 2. Siswa Yuer, ayo pergi ke kafetaria untuk makan malam. Aku akan mentraktirmu hari ini. Ketika pelajaran terakhir pagi itu berakhir, Qian Duoduo berjalan mendekati Yuer dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu tidak takut pacarmu marah, maka aku bisa menjamin itu. Aku juga punya beberapa hal untuk ditanyakan kepadamu. Yuer berkata sambil tersenyum. Daftar wanita cantik di sekolah menengah sekali lagi dipenuhi dengan gelombang.
Dewi baru telah muncul. Seorang pria yang disebut Sarjana Mahatau memposting foto Yuer ke forum, menyebabkan seluruh forum menjadi gempar. Saya mengagumi kemampuan PSOP. Dia benar-benar berhasil mendapatkan wanita yang begitu sempurna. Jika OP dapat membawa orang sungguhan untuk menemui saya, pergilah makan kotoran. Pejalan kaki A menempati lantai pertama. Kue biji wijen Lanzu sudah dinilai. Pejalan kaki B melanjutkan posting. Penilaian telah selesai, dan OP menemukan bahwa orang Mars tidak diragukan lagi adalah orang Mars, karena tidak ada wanita secantik itu di bumi. Kata pejalan kaki itu, A, B, dan C sedang membicarakan berbagai hal. Mereka semua mengatakan bahwa lantai 5 memiliki jawaban yang akurat. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan lantai 5. Kata pejalan kaki itu sambil menempati lantai 4. A, B, C itu idiot. Teman sekelas perempuan ini dari kelas kita. Dia sudah mengikuti moderator forum kita sebelumnya, Qian Duoduo, ke ruang makan kedua barat untuk makan. Juga, bersiaplah untuk makan kotoran di lantai pertama. Para siswa kelas 1 menjawab dengan ponsel mereka di lantai 5. Ruang makan kedua barat sudah penuh sesak, dan Sang Dewi sudah muncul. Lantai pertama sudah digeledah dengan daging manusia, dan Mizumi sudah siap. Petik 2. Semua siswa SMA afiliasi, perhatikan. Seseorang dari SMA ke-9 sudah melalui prosedur pemindahan. Mereka akan melindungi Dewi SMA afiliasi dan menolak siswa pindahan manapun. Dewi adalah pacar Guo 5 racun, para penonton bisa pergi sekarang. Setelah topik baru muncul di forum, topik itu langsung didorong ke atas. Pada saat ini, Su Ye kita, yang berada di kamar asramanya, menghubungi nomor Guo Xie. Lil Ye, akhir-akhir ini aku tidak melihatmu. Apakah kau merindukanku? Guo Xie dan Murong Weiwei duduk di dalam mobil dan sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Melihat bahwa itu adalah panggilan telepon dari Su Ye, Guo Xie tidak menghindarinya dan langsung mengangkatnya. Murong Wei, yang berada di sampingnya, memasang wajah penuh senyum. Bajingan besar, lumayan, mereka sudah menemukanmu di rumahmu, dan kau masih berjalan-jalan di luar. Kapan kau kembali? Little Si sedang menunggu penjelasanmu. Jadi sebaiknya kau berbohong dengan baik, kalau tidak, aku akan membiarkanmu hanyut di sungai di belakang restoran Cina, tidak akan pernah bereinkarnasi. Su Ye berkata dengan keras. Xiao Yezi, apa yang kau bicarakan? Kau boleh bertanya apa saja yang kau mau, apa hubungannya denganku? Guo Xie mendengar tawa Tang Xi di ujung telepon dan berkata sambil tersenyum. Siapa yang datang ke rumah kita? Bukankah dia sangat cantik? Payudaranya bahkan lebih indah darimu, penampilannya bahkan lebih cantik dari Wei Wei, dan emosinya bahkan lebih baik dari Xiao Xi. Emosinya jauh melampauimu, Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Petik 2. Bajingan, jadi apa yang dikatakan forum itu benar. Baiklah, pria jahat besar, kapan kau berhubungan dengan iblis wanita seperti dia? Tunggu saja, kembalilah dan lihat bagaimana kami akan menghadapimu. Su Ye berteriak di telepon. Petik 2. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah bersama Wei Wei selama beberapa hari terakhir, dengan siapa aku berhubungan? Guo Ke bertanya dengan suara keras. Meskipun kakak laki-laki itu bernafsu, tapi aku tidak selalu berhubungan dengan wanita cantik. Kau masih tidak mengakuinya, lihat saja sendiri. Apa kau kenal wanita ini? Setelah itu, Su Ye mengirim foto Yuer ke Guo Xie. Chang Xiaoyu, dia pergi melapor. Guo Ke berkata tanpa sadar. Kamu bilang kamu tidak tahu. Kamu bahkan memanggilnya dengan namanya. Kamu harus memikirkan cara menjelaskan dirimu sendiri dalam perjalanan pulang. Adik laki-lakimu, Qian Duoduo, saat ini sedang makan bersamanya di kafetaria. Kemudian, Su Ye menutup telepon. Kakak, ada apa? Apa terjadi sesuatu? Tanya Murong Weiwei dengan suara rendah sambil menatap Guo Ke yang kebingungan. Tidak apa-apa. Ada orang yang sangat menarik yang bersekolah di sekolah kita, dan dia sepertinya sekelas dengan kita. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Gunakan ponselmu untuk naik turun forum. Mari kita lihat. Petik 2. Sangat cantik. Murong Weiwei hanya melirik foto teratas forum dan berbicara dari lubuk hatinya. Terlalu cantik untuk menjadi kenyataan. Guo Xie tersenyum dan berkata, Weiwei, bagaimana jika wanita ini juga jatuh cinta padaku? Apakah kamu cemburu? Bagaimana aku bisa cemburu? Jika aku cemburu,
aku pasti sudah lama mati. Xiao Xi, Xiao Yezi, Master Roh Senior, kamu masih ingin memprovokasi Guru Lin Xuang, apa kau pikir aku tidak tahu? Memikirkannya saja membuatku marah. Kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Batuk-batuk-batuk, dari apa yang baru saja kau katakan, sepertinya suamimu benar-benar berhubungan dengan banyak gadis. Tapi aku benar-benar tulus padamu. Hehe, mari kita kembali dan lihat iblis semacam apa dia yang membuat kecantikan Weiwei kita berseru kagum. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Orang Togo, apakah menurutmu Guo Xie sudah punya beberapa pacar? Benarkah? Bisakah gadis-gadis ini akur satu sama lain? Yuer berkata sambil tersenyum. Disinilah saudaraku yang jahat itu hebat. Kakak iparku sangat akur, tetapi ada satu hal yang tidak diketahui orang lain, hanya aku yang tahu. Qian Duo berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Ada apa? Bisakah Togo memberitahuku? Yuer bertanya sambil tersenyum. Saudara yang jahat itu penembak yang cepat, pertama kali aku melihat saudara yang jahat, dia hanya bantal sulaman kecil. Qian Duo berbisik, batuk-batuk-batuk, benarkah? Dia tidak seperti itu ketika aku pertama kali bertemu dengannya. Yuer berkata dengan acuh tak acuh. Adik Yuer, kau benar-benar mengenal kakak nakal itu. Mungkinkah kau benar-benar di sini untuk mencari kakak nakal itu? Qian Duo membelalakkan matanya. Si cantik terbaik di depannya sebenarnya sedang mencari bosnya, Guoke. Aku di sini untuk mencarinya. Aku tidak tahu apakah dia masih berani mengakuiku. Yuer melihat ke kejauhan dan berkata sambil tersenyum, aku akan menelepon saudara nakal dan melihat kapan dia kembali. Qian Duo tertegun saat berbicara kepada Yuer sambil tersenyum. Qian Duo, makan dengan seorang wanita cantik, apakah suasana hatimu sedang baik? Guo Shou menjawab telepon Qian Duo dan berkata sambil tersenyum. Saudara yang baik, kamu luar biasa. Mereka sudah datang ke depan pintu rumah kita. Bagaimana kamu bisa begitu tenang? Bisik Qian Duo. Saudara nakal, wanita cantik ini ada di sini untuk mencarimu. Pikirkanlah, kapan kamu menyinggung adik perempuan Yuer? Mengapa aku merasa dia ada di sini untuk membuat masalah? Qian Duo sudah berdiri dan berjalan sedikit lebih jauh dari Yuer saat dia berbisik kepadanya. Orang Togo, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku. Baru saja, Guo Jiu mengatakan dia akan kembali sore ini, kita akan bertemu sore ini dan kita akan tahu. Setelah itu, Yuer berdiri dan berjalan menuju asrama. Kau mendengarku berbicara di telepon dari jauh, mungkinkah itu telinga Buni? Bisik Qian Duo sambil menatap kosong ke punggung Yuer. Kakak Yuer, kau kembali. Keterampilan pengendalian pikiran yang kau ajarkan padaku jauh lebih berguna daripada yang diajarkan guruku. Tolong ajari aku sesuatu yang lain. Namong Lingmo berkata sambil tersenyum ketika melihat Yuer telah tiba. Gadis kecil, ada berapa banyak orang di tim disiplin Tiongkok? Seberapa kuat mereka? Yuer duduk di sofa. Tidak diketahui kapan lobak yang tampak layak muncul di tangannya. Dia mulai memakannya. Aku tidak tahu jumlah pastinya, tetapi dalam waktu kurang dari setahun, aku harus berpartisipasi dalam turnamen. Ketika itu terjadi, aku akan tahu berapa banyak ahli yang ada, bisik Namong Lingmo. Kau dan Murong Weiwei saling kenal, apakah Guobet tidak memberimu beberapa pil untuk diminum? Yuer menatap Namong Lingmo dan bertanya sambil tersenyum. Aku hanya pernah mencicipi sedikit anggurnya yang enak. Dia juga menguasai kekuatan super, jadi dia tidak mendaftar ke tim disiplin. Bajingan itu cepat atau lambat akan mendapat masalah. Jika aku menggunakan kekuatan superku secara acak, tim disiplin akan menemukannya cepat atau lambat. Namong Lingmo berkata dengan suara rendah. Kakak Yuer, kamu juga menguasai kemampuan khusus. Kamu mungkin belum mendaftar ke tim kemampuan khusus, kan? Kita adalah sesama murid dari sekte yang sama, sekte kita tidak dibatasi oleh kelompok kemampuan. Dia sangat menyukai gadis kecil di depannya ini. Tapi kamu, kakak senior, ini, sungguh tidak hebat. Kamu sangat bejat, kamu akan mati karena empati. Namong Lingmo cemberut dan berkata, haha, kamu benar tentang itu. Kalau tidak, guru tidak akan menendangnya keluar dari sekte. Yuer tertawa seperti bunga saat seluruh tubuhnya gemetar. Dia telah dikeluarkan dari sekte. Sungguh memalukan. Namong Lingmo cemberut dan berkata, di dunia kultivasi bela diri, hal apa yang paling memalukan? Bukankah ini sama saja dengan dikeluarkan? Haha, memang cukup memalukan.
Namun, dia tampaknya hidup cukup nyaman saat ini. Yuer berkata sambil tersenyum. Dia punya sejenis anggur yang rasanya sangat enak. Kakak perempuan, apakah kamu juga punya anggur itu? Aku ingin meminumnya. Namong Lingmo cemberut dan berkata, aku khawatir dia satu-satunya yang punya anggur itu, karena dia satu-satunya di seluruh sekte yang bisa membuatnya. Itulah sebabnya dia masih sangat populer bahkan setelah dia dikeluarkan. Sebagai adik perempuannya, aku masih mencarinya, haha. Yuer tersenyum dan berkata, namun, saat aku melihatnya, aku akan meminta anggur untuk kamu minum. Kalau begitu, ini kesepakatan, aku akan menelepon kakak Weiwei. Bajingan besar dan kakak Weiwei akan bersama, mari kita lihat saat mereka kembali. Namong Lingmo berkata dengan gembira. Lingmo, ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Ketika Murong Weiwei melihat bahwa Namong Lingmo yang menelepon, dia tercengang. Ini adalah pertama kalinya gadis kecil ini meneleponnya. Hehe, kakak Weiwei, apakah kamu bersama pria jahat itu? Namong Lingmo berkata dengan keras. Gadis kecil, ada apa? Di usia yang begitu muda, apakah kamu belajar cara memikirkan cinta? Apakah kamu merindukan kakak laki-lakimu? Mendengar suara Namong Lingmo, Guo Shou yang berada di seberang telepon berteriak ke telepon dari jauh. Bajingan besar, seorang pria yang dikeluarkan dari sekte masih sangat tidak masuk akal. Biarkan aku memberitahumu, aku tahu semua tentangmu sekarang. Kapan kamu kembali? Juniormu ada di sini bersamaku. Namong Lingmo berkata dengan keras. Lingmo, adik perempuan junior apa? Kakak laki-laki dan aku hampir sampai di sekolah. Apa yang ingin kamu makan siang ini? Ayo makan bersama nanti, kata Murong Weiwei sambil tersenyum. Baiklah, baiklah, baiklah. Ayo kita bertemu. Aku akan membawa kakak perempuan Yuer ke ruang makan untuk menunggumu. Kalian bisa datang ke ruang makan dari sekolah. Setelah Namong Lingmo mengatakan ini, dia menutup telepon. Chang Xiaoyu bersama Lingmo kecil sekarang, di kamar kita. Murong Weiwei menatap Guo Xie dan berkata, pengusiran dari sekteku, adik perempuanku, haha, menarik. Aku semakin tertarik untuk melihat orang seperti apa gadis ini. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Yezi, kakak nakal menelepon. Dia bilang akan segera kembali ke sekolah. Ayo pergi ke tempat tetua ke-6 dan makan bersama nanti. Tang Xi menatap Su Ye dan berkata sambil tersenyum. Jika kau ingin pergi, pergilah. Bajingan ini, dia baru belajar selama beberapa hari. Lihat dia, semua wanita di sekitarnya sudah kenyang. Su Ye cemberut dan berkata, cemburu, menantu perempuan tertuaku belum mengatakan apa-apa. Kenapa gadis sepertimu bisa cemburu padaku? Tang Xi berkata sambil tersenyum. Diu-diu, kamu tidak tahu malu, tapi kamu tetaplah seorang istri pertama. Istri pertamamu akan dipukuli di istana yang dingin, kamu sama sekali tidak terburu-buru. Su Ye cemberut dan berkata, tidak apa-apa kalau kamu tidak pergi, tapi aku akan meneleponmu. Ada juga kakak Ling, kakak nakal itu bilang dia sudah cukup minum pipa anggur hari ini. Setelah mengatakan itu, Tang Xi menelepon. Pergi, kita harus pergi. Aku ingin melihat apa yang disembunyikan gadis kecil baru ini. Su Ye berkata dengan keras. Ling Ling, siapa yang menelepon? Sun Ling Ling, yang sedang membantu Lin Suang di kantornya, menerima telepon dari Tang Xi. Sun Ling Ling, yang sedang membantu Lin Suang di kantornya, menerima telepon dari Tang Xi, yang wajahnya benar-benar merah. Guo Bao sudah kembali. Tang Xi memintaku untuk datang makan. Sun Ling Ling berkata dengan tidak wajar. Aku juga pergi. Orang jahat ini sudah lama tidak masuk kelas, dan sekarang, ujian akhir akan segera dimulai. Aku harus pergi dan berbicara dengannya dengan benar. Lin Suang berkata dengan keras. Sebelum Guo Xie dan Murong Weiwei tiba di sekolah, forum sekolah meledak sekali lagi. Para wanita cantik dari sekolah lama dan baru telah berkumpul di restoran ke-6. Pertarungan hebat akan segera dimulai. Jika paparazi melihat foto-foto ini, mereka mungkin adalah orang-orang, pakar, dan penguasa sejati. Cepat atau lambat, anak muda seperti ini akan menjadi saudara pertama paparazi. Togo, sarjana maha tahu, di forum ini bahkan lebih ganas daripada dirimu di masa mudamu. Lihat fotonya, dia seorang pakar. Qian Duo, yang masih berada di kelas, tiba-tiba menerima telepon dari seorang mahasiswa tingkat 2. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyalakan komputernya.
Sial, mungkinkah ada kebakaran di halaman belakang? Tidak mungkin, aku harus bergegas ke sana dan melihatnya. Qian Duoduo bahkan tidak peduli dengan laptopnya saat dia langsung berlari menuju ruang makan. Ling Mo, kamu ke sini untuk makan. Ketika Tang Xi dan Su Ye tiba di ruang makan dan melihat Namong Ling Mo memesan hidangan, mereka bertanya sambil tersenyum. Ya, Saudari Xiao Xi. Saudari Wei Wei akan segera datang. Aku akan memesan beberapa hidangan terlebih dahulu. Namong Ling Mo berkata sambil tersenyum. Kakak nakal bilang dia ingin kita menunggunya di sini, apakah kita akan bersama? Kakak nakal bersama Wei Wei, kita mungkin harus makan bersama saat itu. Tang Xi berkata sambil tersenyum. Xiao Xi, apakah orang jahat besar ada di sini? Sun Ling bahkan tidak melihat siapapun dan bertanya dengan keras ke dalam rumah. Kalian datang sangat cepat. Chang Xiaoyu, dewi yang berafiliasi. Begitu Sun Ling memasuki ruang privat, matanya tertuju pada Yuer. Dia berpakaian putih, dan saat itu adalah bulan kelima kota bela diri. Dimanapun dia berada, Yuer mampu berbaur dengan sempurna dengan lingkungan sekitar, membuat orang merasa nyaman. Petik 2. Kakak Ling, meskipun aku baru 2 hari di sekolah, aku pernah mendengar namamu. Apakah yang kau bicarakan adalah Dewi Sekolah Menengah, aku, dirimu sendiri, atau semua kakak perempuan yang hadir? Yuer berdiri dan berkata sambil tersenyum. Kau kenal Guo Xie? Sun Ling duduk di samping Yuer dan bertanya dengan suara kecil. Ini lebih dari sekadar saling mengenal. Kakak Yuer adalah adik perempuan dari bajingan besar itu, adik perempuan dari kekasih masa kecil itu. Namong Ling Mo berkata dengan keras, ingin dunia menjadi kacau. Siapa adik perempuanku? Ling Mo kecil. Tepat setelah Namong Ling Mo berbicara, Guo Shou menarik Murong Wei Wei dengan satu tangan dan labu anggur dengan tangan lainnya saat dia berjalan ke dalam kotak pribadi. Tatapannya pertama kali jatuh pada Namong Ling Mo dan kemudian berbalik secara tidak wajar ke arah Yuer. Patah, labu anggur di tangannya jatuh ke tanah, otak Guo Tai mengalami korsleting total. Kakak senior, ada apa? Kamu baru pergi selama beberapa hari dan kamu sudah tidak mengenalku. Yuer bertanya kepada Guo Ke sambil tersenyum. Kamu, mengapa kamu ada di sini? Tidak heran saat pertama kali dia melihat berkas Yuer, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Bukankah ini versi muda dari kelinci kecil di pengadilan surgawi yang akan berselingkuh dengannya? Kakak senior, lihat apa yang kamu katakan. Jika kau bisa datang, tidak bisakah aku datang? Yuer tersenyum dan berkata, duduklah di sini. Aku punya banyak pertanyaan untukmu. Guo Tai perlahan berjalan ke sisi Yuer dan duduk. Melihat seluruh meja menatap mereka berdua, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memfokuskan pembacaan pikirannya pada Yuer. Dia harus tahu apa yang sedang dilakukan gadis kecil ini. Aku sudah mencapai alam bawah, Hertz Immortal. Apakah kamu masih memainkan permainan ini? Apakah kamu tidak takut Kaisar Langit akan menjagamu? Sebuah transmisi suara memasuki telinga Guo Tai. Siapa lagi kalau bukan Yuer? Kau tidak bicara omong kosong, kan? Guo Xie menatap Yuer dan mengirimkan transmisi suara. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Lihat apa yang kau katakan? Aku sekarang bernama Chang Xiaoyu, kau Guo Xie, dan kita sekarang adalah saudara-saudari magang. Bagaimana kau akan memberikan sisanya kepada istrimu terserah padamu, dan ada satu hal yang harus kau ingat, aku akan datang ke dunia manusia, tidak peduli seberapa keras kau berusaha, aku akan membuat masalah besar. Yuer berkata sambil menunggu matanya. Membuatnya menjadi masalah besar. Setelah mendengarkan dua kata terakhir Yuer, Guo Shou langsung senang. Aku ingin berhubungan dengan peri di pengadilan surgawi, jadi aku harus melapor selangkah demi selangkah. Sekarang saatnya peri datang mencariku. Kakak Yuer, bajingan besar, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kau katakan di depan semua orang? Meskipun aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, aku tahu bagaimana menggunakan disiplinku. Cara kau berkomunikasi melalui transmisi suara memiliki dampak yang besar pada tubuhku. Namong Ling Mo, yang duduk di samping Yuer, berteriak. Batuk-batuk-batuk, gadis kecil, apa yang akan kukatakan padanya? Aku akan memeriksa kemajuan hidangan. Setelah itu, Guo Ke melompat ke pintu dan berlari keluar. Teman kecil, keberuntunganmu dengan wanita cukup bagus. Antreanmu semakin lama semakin banyak. Beberapa menit kemudian, Guo Ke dan Ren Xuanzi masuk bersama. Lihat apa yang dikatakan tetua ke-6.
Apa maksudmu dengan antrean yang semakin lama semakin banyak? Aku akan mengirimkan beberapa ginseng liar kepadamu dalam beberapa hari. Kamu bisa menaruhnya saat kamu memasak untuk kami lagi. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Aku baru saja melihat lobak barumu cukup segar. Suruh dapur mencuci piring untukmu dan membersihkannya sedikit. Tidak perlu, aku punya lobak sendiri. Setelah Yuer selesai berbicara, sebuah lobak muncul di tangannya. Dia telah menggigitnya sendiri, dan itu benar-benar renyah. Batuk-batuk, adik junior, kamu masih suka makan ini. Guo Shou menatap lobak di tangan Yuer dengan wajah penuh garis-garis hitam. Iblis wanita, sungguh iblis wanita. Lihat wajahnya, lihat sosoknya, lihat ekspresinya. Dia benar-benar iblis wanita. Lil, Si, posisimu sebagai istri pertama tidak dapat dipertahankan. Suye berbisik di telinga Tang Si. Petik 2. Apa yang kamu katakan? Wajah Tang Si memerah. Adalah hal yang wajar bagi mereka berdua untuk berbicara di asrama, tetapi ada begitu banyak orang di sini. Meskipun suara Suye tidak keras, Yuer sudah menatapnya. Minumlah, minumlah. Kita sudah cukup minum hari ini. Ketika Yuer datang, posisi istri pertama pasti akan menjadi miliknya. Tapi apa salahnya dengan itu? Ini adalah dunia manusia. Yuer tidak bisa berbuat apa-apa pada istrinya yang lain, kan? Semua orang berbicara dan tertawa, menanyakan tentang masalah antara Guo Xie dan guru-guru Yuer. Guo Xie juga bisa membujuk mereka untuk berbicara dengan sangat arogan, dan beberapa dari mereka terpesona oleh apa yang dikatakannya. Bajingan besar, aku benar-benar tidak mengerti mengapa kakak perempuan Yuer menyukaimu. Kau seharusnya memiliki banyak bakat muda di sektemu, tetapi kau malah meninggalkan sekte karena dirimu sendiri. Kakak perempuan Yuer, kau pasti akan menyesalinya. Namong Lingmo berbisik sambil menatap mereka berdua. Gadis kecil, saat kau dewasa, kau juga akan menyukai pemuda yang cakap sepertiku. Guo Xie berkata tanpa malu-malu. Murid Guo Xie, terakhir kali kau mengatakan akan mentraktirku saat kau kembali, kapan kau akan menunjukkannya padaku? Lin Xuang menatap muridnya dan berkata dengan wajah sedikit merah. Ia tidak tahu apakah itu karena alkohol atau karena ia malu. Ketika aku punya waktu, aku harus menyibukkan diri dengan mempersiapkan diri untuk kompetisi menulis. Setelah selesai, aku akan pergi mencari guru. Guo Xie berkata dengan senyum nakal. Setelah Sun Lingling mendengar kata-kata Guo Xie, wajahnya memerah. Bajingan besar, dia benar-benar menjalin hubungan dengan seorang wanita di dunia fana setelah hanya beberapa hari di dunia fana. Yuer telah menemukan sejak awal bahwa Sun Lingling sudah tidak perawan lagi, dan fisik 9 Yin Luo Sa telah mengejutkannya. Namun, dari ekspresinya tadi, Yuer sudah menduga bahwa satu-satunya orang yang berani mengambil tubuh 9 Yin Luo Sa adalah tuan sejati Guo yang sembrono dan kurang ajar. Kakak Yuer, jika kalian sudah meninggalkan sekte, kurasa sebaiknya kalian pergi ke ibu kota kekaisaran dan mendaftar di aula kekuatan. Kedepannya, tidak akan ada banyak masalah. Namong Lingmo telah makan enak hari ini dan berbisik kepada Yuer. Petik 2. Kami hanya ingin menjalani kehidupan orang biasa. Kami tidak akan menggunakan disiplin kami, dan itu tidak akan berpengaruh apapun pada kami. Yuer tertawa saat berbicara. Benar-benar lelucon. Meskipun aku tidak punya banyak energi abadi yang tersisa, Guo Wei itu punya banyak energi abadi. Jika dia bisa meramu pil di alam bawah, kemampuan apa lagi yang akan dia takuti? Kakak, kamu bisa mengikutiku ke turnamen bela diri kemampuan khusus tahun depan secara naluriah. Kamu tidak perlu berjanji sekarang, karena jika aku kembali tahun ini, aku yakin aku bisa melakukannya sendiri. Namong Lingmo melihat ke kejauhan dan berpikir lama sebelum berbicara dengan lembut. Guo Tai mengangguk sedikit. Dia telah memperoleh pemahaman umum tentang situasi dunia saat ini. Satu-satunya titik buta adalah kekuatan super. Eksplorasi hal-hal yang tidak diketahui merupakan bagian penting dari Dao Surgawi. Semua orang pergi. Gadis-gadis itu melihat Yuer dan Guo Xie yang berdiri bersama. Mereka tiba-tiba merasa bahwa mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Tidak ada yang mengganggu mereka. Bahkan Xiao Yezi, yang telah bermain-main, hanya melirik mereka sekali sebelum mengikuti Tang Si keluar. Mengapa kalian mencariku? Apakah orang di atas setuju? Guo Xie dan Yuer bertanya dengan suara lembut saat mereka berjalan di sepanjang jalan kecil di kampus. Jika aku tidak datang mencarimu, apakah aku akan menunggu kelompok istrimu di bawah? Yuer berkata sambil tersenyum.
Kakak perempuan yang menyuruhku turun dan mencarimu. Aku tidak tahu apa yang terjadi di atas sana. Siapa sebenarnya para peri itu? Aku baru saja mendengarnya berbicara tentang para peri ketika kita minum bersama. Dia berkata bahwa bahkan jika kamu menyinggung Kaisar Giok, kamu tidak boleh menyinggung para peri. Bisakah kau memberitahuku kenapa? Guo Tai bertanya dengan suara lembut. Tidak mungkin. Namun, kau seharusnya bisa menikmati hidup di alam bawah ini selama 100 tahun. Siklus alam, pembalasan dendam, bagaimana mungkin seseorang bisa mempermainkannya? Guo Xie menggelengkan kepalanya dan berkata, jika aku benar-benar meminum ramuan Nenek Meng dan melupakan cinta, maka lebih baik aku menjadi manusia biasa saja. Namun di dunia fana ini, aku masih memiliki energi spiritual surgawi, bagaimana mungkin aku bisa bersenang-senang? Aku diturunkan ke dunia fana, pasti ada sesuatu yang besar terjadi, aku hanya salah satu pion. Karena kamu sudah menebak begitu banyak, lalu apa yang kamu pikirkan? 100 tahun di dunia fana berakhir dalam sekejap mata. Karena aku sudah menurunkanmu ke alam bawah, mengapa aku harus peduli dengan hal-hal besar seperti itu? Kakak memintaku untuk mengirimimu pesan. Jika kamu ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Apa hubungannya denganmu? Yuer berkata sambil tersenyum. Ya, aku sudah diturunkan pangkatnya. Guo Qiang tersenyum dan berkata, Xiao Yuer, tidakkah kamu ingin tahu apa yang kulihat saat itu? Saat itu, aku benar-benar melihat seorang dewi sedang mandi, haha. Embrio warna besar. Pantas saja kamu diturunkan pangkatnya ke dunia fana. Yuer berkata sambil tersipu. Tentu saja, dia tahu siapa penguasa kehendak pencerahan itu. Dia telah minum terlalu banyak saat dia melemparkan cahaya kembali ke cahaya padanya. Haha, waktu itu, aku tidak melihatnya dengan jelas. Adik junior Yuer, istriku, kapan kau bilang akan membiarkanku melihatnya dengan jelas? Kata Guo Xie sambil menatap Yuer dengan mesum. Baiklah, jika kau ingin melihat, maka aku akan mencarimu hari ini. Saat Yuer berbicara, dia melirik Guo Ke dengan genit. Petik 2, penyihir, cepat atau lambat, aku akan menerimamu. Setelah itu, Guo Tai berlari seolah-olah dia sedang berlari. Dulu ketika dia masih berkultivasi, Grid Sagesun mengatakan kepadanya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dalam Dao. Hahaha, kali ini, giliranmu untuk berlari lebih cepat. Yuer tertawa terbahak-bahak, menarik banyak orang untuk berhenti di tengah jalan. Kehidupan di dunia fana memang jauh lebih baik daripada di langit. Yuer mengajari Ling Mo beberapa pengetahuan tentang kekuatan super setiap hari, dan dia akan pergi ke kelas kapanpun dia mau. Tentu saja, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengobrol dengan Guo Xie selama kelas, atau menontonnya menggoda Murong Weiwei. Siswa Guo Xie, bolehkah saya merepotkanmu untuk bekerja sama dalam percobaan ini? Guru biologi memanggil Guo Jiu ke podium. Lututnya bergoyang, percobaan yang sangat sederhana. Pada akhirnya, guru biologi itu dikirim ke rumah sakit. Tidak baik, sesuatu terjadi di aula bela diri SMA afiliasi. Beberapa siswa dari sekolah lain datang untuk menantang aula bela diri, tetapi SMA afiliasi telah kalah 3 kali berturut-turut. Selama istirahat, seseorang berteriak keras di koridor. Petik 2, kakak nakal, tidakkah kamu suka menonton pertunjukan? Mengapa kamu tidak pergi dan melihatnya? Yuer berkata sambil tersenyum. Saat ini, dia tidak lagi memanggilnya senior. Sebaliknya, seperti Murong Weiwei dan yang lainnya, dia mulai memanggilnya kakak nakal. Ketika aku bangun hari ini, aku merasa ada yang tidak beres. Lebih baik tidak terlibat dalam hal semacam ini. Mungkin orang-orang yang datang untuk bermain ini tidak mabuk, tetapi datang untukku. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Bukankah aku datang kepadamu untuk menenangkan pikiranmu? Kata Yuer sambil tersenyum. Ayo, Weiwei, kita pergi dan lihat. Setelah berkata demikian, Yuer menarik Guo Tai dan Murong Weiwei ke gedung seni bela diri. Kupikir itu pertarungan sungguhan, tetapi ternyata itu hanya pertarungan kecil. Yuer menatap kedua orang yang bertarung di atas panggung selama sekitar 1 menit sebelum dia berkata dengan cemberut. Mereka yang bertarung masih harus menonton Wu Gang dan Yang Jian bertarung. Saat kita kembali, kita akan menipu Wu Gang agar mencari masalah dengan Yang Jian. Bukankah sekolah menengahmu disebut sebagai yang pertama dalam kompetisi seni bela diri? Sekarang setelah Kong Xuan meninggal, apakah tidak ada orang lain? Bagaimana dengan wanita Kong Xuan,
Murong Wei Wei. Karena Kong Xuan sudah meninggal, mengapa kamu tidak ikut kami ke sekolah? Menengah atas ke-37. Haha, di arena, seorang pemuda yang baru saja menang tertawa terbahak-bahak saat dia berbicara. Kakak nakal, aku akan pergi mengurus anak itu. Sambil berbicara, Sue Dazu bersiap untuk menyerbu arena. Dazu, lebih baik aku sendiri yang mendatangi Wei Wei untuk mencari masalah. Belum terlambat untuk membalas dendam pada pria brengsek itu. Laozi tidak pernah memegang kendali. Jika kau punya dendam, aku akan segera menyelesaikannya. Guo Tai berkata sambil berjalan ke atas panggung. Petik 2. Saudara Hu, ini anak yang dibicarakan Tuan Muda Qin. Dia juga anak yang akan dihadapi oleh 7 sekolah besar. Seorang pemuda berbisik di telinga para pemuda di arena. Hehe, jika aku melumpuhkannya dan tidak hanya bisa mendapatkan 10 juta milik Tuan Muda Qin, 7 sekolah besar yang bersatu juga akan berutang budi padaku. Maka aku, Suhu, akan menjadi kaya. Pemuda itu berpikir dalam hati. Petik 2. Tidak apa-apa jika kau memarahiku, tetapi kau bahkan berani memarahi wanitaku. Kau benar-benar ingin mati. Guo Bao berkata dengan suara rendah sambil berjalan ke atas panggung. Aku tahu siapa kalian, 4 penjahat kota seni bela diri. Bukankah mereka semua adalah Tuan Muda Guo yang jahat? Suhu berkata dengan keras, jika kau punya nyali, maka kita akan membuat perjanjian hidup dan mati. Jika tidak, jika aku menghajarmu, kau pergi mencari Raja Prajurit Li Yao untuk membalas dendam padaku. Kau masih ingin kakak Yao menyerang orang sepertimu. Kau benar-benar peduli pada dirimu sendiri. Guo Xie tersenyum dan berkata, jika kau ingin mati, maka tanda tangani kontrak hidup dan mati. Dunia ini sangat lucu, seseorang benar-benar ingin menandatangani kontrak hidup dan mati dengan seorang dewa. Meskipun mereka sangat jauh satu sama lain, Yuer masih bisa mendengar percakapan yang terjadi di arena. Dia tidak bisa menahan tawa saat berbicara, Yuer, apa yang kau bicarakan? Awalnya, Murong Wei Wei ingin menarik Guo Ke, tetapi dia tidak jadi melakukannya. Dia hanya mendengar Yuer menggumamkan sesuatu. Tidak apa-apa, bajingan itu berani memanggil namamu di atas panggung. Dia benar-benar tidak tahu diri. Biarkan orang jahat itu pergi dan urus dia. Yuer berkata sambil tersenyum. Sampah, pengecut. Suhu berkata dengan keras. Aku tahu siapa yang mengirim kalian. Jangan buang waktu, kalian berdelapan bisa berkumpul. Guo Xie tersenyum dan berkata kepada Suhu. Saudara-saudara, apakah kalian mendengarnya? Karena Tuan keempat Guo ingin kita naik bersama, maka mari kita naik bersama. Ingat, karena kau tidak menandatangani kontrak hidup dan mati, kau harus membiarkan Tuan keempat Guo melakukan apa yang diinginkannya. Suhu tertawa keras saat berbicara. Guo Xie tidak melihat Suhu kali ini. Dia menoleh dan menatap sudut tersembunyi dari gedung seni bela diri. Dia mencibir, Qin High Dragon, aku juga tidak akan membunuhmu. Tapi aku pasti akan mengambil 100 miliar itu. Qin High Dragon, yang berdiri di sudut, tiba-tiba merasa dingin di sekujur tubuhnya. Dia tanpa sadar mendorong pinggiran topinya lagi. Selama dia bisa melumpuhkan Guo Tao, tidak peduli posisi apa yang dia menangkan, dia tidak akan menjadi orang yang memenangkan kejuaraan. Saudara-saudara, apa yang kalian tunggu? Ayo serang bersama. Suhu meraung dan menyerbu ke arah Guo Ke. Seni cakar elang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghargainya. Karena dia seorang seniman bela diri, mengapa dia harus berpartisipasi dalam kehidupan orang normal? Guo Xie menggelengkan kepalanya. Saat tangan Suhu mencengkeram Guo Xie hanya menoleh ke samping dan mencengkeram jari-jari Suhu dengan kedua tangannya secepat kilat. Pah! Dengan suara keras, ketiga jari tangan kanan Suhu patah, dan rasa sakit yang menyayat hati keluar darinya. Ahaha, tanganku, Suhu, berteriak, pergi, bunuh dia, jika ada yang lain, Aula Black Hawk-ku akan bertanggung jawab. 7 orang yang tersisa bahkan tidak memiliki pandangan yang jelas tentang bagaimana Guo Xie menyerang mereka. Mereka berasal dari sekte yang berbeda, dan hanya dalam sepersekian detik, ke-7 orang itu jatuh ke tanah pada saat yang sama, menutupi pinggang atau leher mereka tanpa bisa bergerak sama sekali. Guo Xie, aku ingin kau mati. Mata Suhu membelalak. Dia tidak menyangka Guo Ke begitu kuat. Dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Sebuah pistol muncul entah dari mana di tangannya dan dia mengarahkannya ke kepala Guo Ke. Ah, minggir, dia punya pistol.
Tidak seorang pun tahu siapa yang berteriak, tetapi seluruh aula sparring menjadi kacau. Kakak nakal, hati-hati. Sebelum beberapa gadis selesai berbicara, pistol Suhu sudah berbunyi. Bang, bang, bang. Dengan 3 tembakan beruntun, pada jarak sedekat itu, Tang Xi dan Sun Ling sudah berlari kencang menuju arena. Su Ye benar-benar terkejut, sementara Murong Wei Wei langsung jatuh ke tanah. Karena kau ingin membunuhku, mati saja. Sebuah peluru melesat dari tangan Guo Huai dan menembus kepala Suhu, tewas tak tertandingi. Kakak laki-laki yang jahat, kakak laki-laki yang jahat, kau baik-baik saja. Teriak Tang Xi, wajahnya dipenuhi air mata. Ling Ling, jaga mereka baik-baik. Aku tidak ada pekerjaan. Guo Qiang berkata sambil tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon. Ayah mertua, sesuatu terjadi di sekolah. Seseorang meninggal dan dia dari sekte Black Hawk. Tolong cari cara untuk mengatasinya. Aku akan membawa Wei Wei dan pergi lebih dulu. Setelah mengatakan itu, Guo Ke memimpin gadis-gadis itu keluar dari gedung seni bela diri. Suhu sudah mati, Guo Xie sedang membunuh seseorang. Di kejauhan, Qin High Dragon bergumam, Guo Xie membunuh seseorang. Dia seorang pembunuh, jadi dia akan dihukum. Dia tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi resmi lagi. Si bodoh B, apa kau tahu apa arti, dapat dibenarkan. Bahkan jika semua orang tidak bersuara, aku akan tetap bersaksi untuk saudaraku yang jahat. Ini dapat dibenarkan. Liu Chuang tiba-tiba muncul di belakang Qin High Dragon. Qin High Dragon, urusan kita belum selesai. Tenang saja. Selesai berbicara, Liu Chuang juga berjalan keluar dari gedung seni bela diri. Apa, kau mengatakan bahwa Guo Xie menahan peluru dengan tangannya? Liu Chuang berjalan keluar dari gedung seni bela diri dan memutar nomor telepon militer. Dia berbicara ke mikrofon dengan lembut. Jika saudara Yao adalah raja senjata dengan peluang lebih rendah dari ahli alam Xiantian, maka dia sudah menjadi master Xiantian. Jika kita melawannya 1 lawan 1, bahkan jika kita bersepuluh melawannya, aku tidak akan bisa menang. Mungkinkah Guo Xie ini dari divisi kekuatan? Pria di ujung telepon bertanya. Aku tidak tahu. Jika kau ingin tahu, lakukan saja sendiri. Setelah itu, Liu Chuang menutup telepon tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk berbicara. Dasar bocah nakal, beraninya kau langsung menutup telepon dari kakek. Aku heran bagaimana anakku yang brengsek itu mengajari anaknya sendiri. Di seberang telepon, seorang lelaki tua berpangkat jenderal tertawa dan memarahi. Aku telah membunuh seseorang. Guo Xie menatap orang-orang yang ketakutan itu dan berkata sambil tersenyum, aku tidak ingin membunuhnya, tetapi dia hanya ingin membunuhku. Baiklah, apa lagi yang harus kukatakan? Yuer tampak paling tenang saat dia tersenyum. Aku sudah menghubungi ayahku, masalah ini akan ditutup-tutupi, kau tidak perlu khawatir tentang itu. Sun Ling 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 berkata dengan lembut. Aku sudah menelepon kakek, dia akan berurusan dengan sekte Black Hawk. Kasim Ran berkata dengan lembut. Jangan khawatir, aku sudah menelepon ayah Wei Wei, keluarga Murong akan mengurus ini. Bagus. Bagus, 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 kata Guo lembut. Apakah menurutmu aku kejam? Guo Xie tersenyum senang. Apalagi yang bisa membuatnya lebih bahagia daripada wanitanya sendiri. Haha, ayo kita makan. Aku benar-benar lapar setelah melakukan perjalanan ini. Sambil tersenyum, Guo Xie menuntun Wu Mei ke kantin. Guo Xie, kamu baik-baik saja. Aku baru saja mendengar dari teman sekelasmu bahwa kamu ditembak oleh beberapa siswa dari sekolah lain di arena. Kamu baik-baik saja, Lin Xuang berkata dengan gugup di ujung telepon. Terima kasih atas perhatian Guru Lin. Hidupku baik-baik saja, ayo kita makan bersama di kantin. Melihat wanita cantik makan sepertinya sudah cukup untuk menenangkanku. Guo Qiang berkata sambil tersenyum. Syukurlah kamu baik-baik saja, aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah mengatakan itu, Lin Xuang menutup telepon. Dia tidak tahu mengapa dia menyetujui permintaan Guo Ke, tetapi dia berjalan menuju kantin. Masalahnya sudah beres. Tetua Xiao dari sekte Black Hawk akan muncul. Muronggu berkata sambil tersenyum. Jika kamu tahu kekuatan super, kamu harus pergi ke tim disiplin. Aku juga kenal seseorang di sana. Terima kasih, ayah mertua, atas hubungan kalian. Aku tidak berpikir alam Xiantian dapat dianggap sebagai kemampuan khusus, haha. Guo Xie menutup telepon sambil tersenyum.